Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini, saya Kina Dwi Amoesta dan teman saya Nazwa Partika dari mata kuliah Pemikiran Politik Kontemporer dari UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini kita akan membahas tentang postmodernisme yang oleh pemikiran Jacques Derrida. Di video ini kami akan membahas yang pertama ada sejarah postmodernisme, yang kedua ada profil dari Jacques Derrida sendiri, yang ketiga ada teori dekonstruksi dari Jacques Derrida, yang keempat ada relevansi teori dekonstruksi yang dimiliki oleh Jacques Derrida dengan politik Indonesia sekarang, dan yang terakhir ada kritik terhadap teori dekonstruksi. Nah, kita sekarang masuk ke sejarah dari postmodernisme. Postmodernisme ini sendiri adalah eh, pemikiran yang lahir dari antitesis pemikiran modernisme. Modernisme dianggap sebagai Modernisme dianggap gagal karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan modernisme telah menghancurkan penderitaan manusia, kehancuran, dan peperangan di seluruh dunia. Modernisme sendiri berpendapat bahwa kebenaran ilmiah harus bersifat absolut dan tidak memiliki signifikansi manusiawi. Maka dari itu, postmodernisme merupakan keberlanjutan, pendobrakan, dan koreksi terhadap modernisme untuk memberikan gagasan dan solusi baru dalam menjalani kehidupan yang makin kompleks. Postmodernisme menyatakan bahwa kebenaran itu relatif dan ilmu pengetahuan bersifat subjektif dan berdasarkan interpretasi individu. Bidang arsitektur adalah tempat istilah postmodern pertama kali muncul. Para arsitek ini mengatakan bahwa bangunan beton arsitektur modern yang seragam dan mirip pabrik itu dingin, efisien, dan standar. Hal ini memungkinkan untuk membangun berbagai kosakata arsitektur dan untuk pembangunan postmodern untuk beradaptasi dengan lingkungan alam dan budaya. Terminologi postmodernisme sendiri pertama kali dipakai oleh para seniman dan kritikus yang berasal dari New York pada tahun 60-an dan diadopsi oleh para ahli Eropa pada tahun 1970-an. Sebagai contoh, dalam bukunya Postmodern Condition, Jean-Francois Lyotard menulis dalam A Report on Knowledge, mitos yang melegitimasi narasi besar modern, pembebasan progresif umum manusia melalui sains dan gagasan bahwa filsafat dapat memulihkan kesatuan proses pemahaman dan pengembangan pengetahuan yang berlaku secara universal untuk seluruh umat manusia diserang. Lyotard mengatakan bahwa karena ada berbagai jenis penalaran, kita tidak kita tidak lagi bisa berbicara tentang penalaran total. Salah satu tokoh filsuf yang terkenal dengan teori postmodernisme adalah Jacques Derrida. Derrida sendiri melahirkan konsep dekonstruksi sebagai kritik terhadap modernisme, sehingga pemikirannya dikenal sebagai teori dekonstruksi postmodernisme. Lalu, siapakah Jacques Derrida itu sendiri? Jacques Derrida adalah filsuf Prancis yang lahir di Agraria pada tanggal 15 Juli 1930. Derrida mulai belajar filsafat setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada tahun 1949, dia pindah ke Paris untuk mengikuti ujian masuk filsafat di École Normale Supérieure, namun ia gagal. Derrida lulus dalam ujian kedua pada tahun 1952. Ia masuk ke École Normale pada saat generasi filsuf dan pemikir yang luar biasa sedang tumbuh dewasa. Ia bersama nama-nama besar seperti Foucault, Althusser, Lyotard, Barthes dan Marin menjadi sekelompok filsuf yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang relevan hingga sekarang. Selanjutnya kita masuk ke teori dekonstruksi yang dibawakan oleh Derrida. Jadi dekonstruksi itu merupakan dipopulerkan oleh Derrida pada awalnya merupakan suatu tindakan atau lebih populer disebut dengan suatu metode. Metode dekonstruksi merupakan suatu tindakan dari subjek untuk mempertanyakan, membongkar suatu objek yang tersusun dari berbagai unsur. Untuk memahami timbulnya teori dekonstruksi yang dipopulerkan Derrida, sebelumnya kita harus mengerti sejarah strukturalisme. Menurut aliran strukturalis, manusia bukan makhluk yang bebas, melainkan makhluk yang terikat oleh struktur yang ada. Sedangkan menurut Derrida, pemikiran ini harus dihancurkan karena satu pengertian tergantung pada pengertian yang lain. Derrida menginginkan masyarakat bebas dari kekuasaan penguasa intelektual yang menciptakan pemikiran dominan. Melalui kebebasan yang dimiliki, sehingga semua masyarakat menjadi penulis yang merdeka.
Penerapan dekonstruksi yang dilakukan Derrida yaitu menitik beratkan pada hal-hal yang kecil. Hal ini sangat berbeda dengan strukturalisme dan filsafat barat yang fokus pada pusat atau disebut dengan logosentrisme. Menurut Derrida, sesuatu teks selalu ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Untuk menyingkap yang ditutupi itu perlu diadakan suatu cara yang yaitu dengan sebutan dekonstruksi. Pandangan yang diutarakan Derrida sangat bertentangan dengan filsafat barat yang mencari apa yang benar, tepat, indah, dan seterusnya. Pandangan ini merupakan logosentrisme yang menyebabkan ketertutupan filsafat dan juga ilmu pengetahuan manusia. Derrida ingin membongkar ketertutupan ini dengan cara membebaskan tulisan dari sesuatu yang memperbudaknya. Manusia diharapkan selalu menciptakan inovasi-inovasi baru dan selalu mempermasalahbenarkan kebenaran tidak harus dibatasi dalam kebenaran, selalu tunggal, umum, universal, melainkan kebenaran tidak harus dibatasi dalam kebenaran, melainkan selalu tunggal, umum, dan universal. Kemudian bersifat plural, partikular, dan relatif. Adanya kebenaran yang bersifat plural ini menjadikan suatu kejadian ditafsirkan sebagai setiap manusia dengan berbagai tafsiran. Kemudian ada proses difference yang dijelaskan Derrida merupakan penolakan terhadap makna atau petanda yang absolut. Makna transendental, makna universal yang diklaim Saussure dan juga kaum strukturalis. Difference adalah permainan perbedaan jejak-jejak dan perbedaan-perbedaan penjarakan spacing yang dengan cara itu unsur-unsur dikaitkan satu sama lain. Oleh karena itu, petanda absolut akan selalu berupa jejak dan di belakangnya jejak ada jejak, dan demikian seterusnya. Kebenaran mutlak merupakan suatu kemustahilan. Yang pasti menurut Derrida, ketidakpastian, permainan, semuanya harus ditangguhkan sambil bermain bebas dengan perbedaan. Tujuan dekonstruksi adalah mencari kekurangan, ketidakadilan, kebohongan, dan lain-lain yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kemudian ada relevansi teori dekonstruksi dengan politik di Indonesia. Dekonstruksi Derrida menawarkan alat kritis yang kaya dan bermanfaat dalam memahami isu-isu sosial dan politik yang kompleks dalam masyarakat kontemporer. Dengan menggali dalam-dalam, kita dapat memahami bagaimana isu-isu sosial dan politik merupakan alur kajian yang kompleks dan multidimensi, yang melibatkan bahasa, identitas politik, diskursus, kompleksitas, dan ambiguitas. Oleh karena itu, kegunaan deskonstruksi Derrida cukup penting dan menawarkan sumbangan yang positif ke dalam diskusi publik dan studi-studi sosial politik. Isu sosial dan politik biasanya melibatkan kompleksitas dan ambiguitas yang sulit dipahami. Dengan demikian, dalam isu sosial dan politik, kita dapat melihat bagaimana berbagai posisi sosial dan politik saling berinteraksi dan bagaimana makna tersebar dalam hubungan sosial dan kekuasaan yang kompleks. Kemudian ada pendekatan ini dapat membantu mengkritisi sumber legitimasi kekuasaan dan hukum, misalnya dalam kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau kriminalitas yang aktivis. Pendekatan dekonstruksi memungkinkan kita untuk mempertanyakan dan membongkar alasan-alasan di balik penegakan hukum atau kebijakan yang tampak formal, namun bisa saja bias atau mengandung kepentingan tersembunyi. Dalam konteks ini adalah dekonstruksi harus dilihat sebagai upaya mengembalikan struktur dan fraksi kodifikasi hukum Indonesia. Fokus hukum haruslah pada manusia sehingga keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan menjadi tujuan utama. Untuk menjamin dan melindungi persyaratan mendasar ini, hukum seharusnya hanya berfungsi sebagai sarana, karena negara dan masyarakat merupakan dua nilai yang sangat penting di Indonesia. Sebab dari dekonstruksi menjadi sangat mendesak karena dekonstruksi mengubah konstruksi yang dimaksud menjadi lebih demokratis, sensitif, dan humanis, serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang memang perlu dijelaskan kepada publik hukum. Kemudian yang terakhir, pemikiran politik Derrida menuntut keterbukaan terhadap kemungkinan interpretasi yang beragam dan mengajak untuk merefleksikan ulang norma-norma sosial yang dapat menjadi dasar kebijakan dan tindakan politik. Derrida menunjukkan bahwa bahasa memiliki daya upaya yang besar dalam membentuk pandangan politik dan sosial. Dan melalui dekonstruksi, ia mengajak untuk meruntuhkan oposisi biner dan hierarki yang dapat menghasilkan penindasan atau ketidaksetaraan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa dekonstruksi Derrida memperluas cakupan pemahaman terhadap realitas politik dan sosial.
mendorong tindakan kritis terhadap struktur kekuasaan yang mungkin tersembunyi dan konvensi bahasa dan norma sosial. Selanjutnya ada kritik terhadap teori dekonstruksi Derrida. Yang pertama ada terjadi ketidakpastian makna. Penafsiran dan pencarian makna yang terus-menerus dilakukan mengakibatkan ketidakpastian. Makna yang bebas ditafsir dan ditunda menjadikan segala sesuatu tidak bermakna. Yang kedua, ada sulitnya mencapai ketenangan dalam masyarakat. Karena selalu membongkar dan mencari kelemahan dan kekurangan, ketenangan dan kenyamanan dalam masyarakat tidak dapat tercapai. Yang ketiga, ada pemikiran dari ide yang sulit dipahami. Tulisan-tulisan Derrida yang sangat kompleks membuat banyak orang kesulitan untuk memahami pemikirannya Derrida. Yang keempat, ada ambigu dan tidak memberikan solusi yang praktis. Derrida hanya membongkar sebuah struktur atau makna tanpa memberikan sebuah penyelesaian. Kesimpulan dari materi yang kita bawakan yaitu dekonstruksi yang dipopulerkan Derrida menjadi suatu metode sekaligus teori kritis. Derrida menyukir-balikan pandangan positivisme dan kebudayaan modern yang mengagung-agungkan filsafat atau logos. Terlebih terhadap penganut strukturalisme yang menganggap manusia tunduk terhadap sistem atau struktur yang ada. Derrida mengkritik pandangan strukturalisme dan ingin membebaskan masyarakat dari perbudakan logosentrisme. Derrida menginginkan masyarakat bebas dari kekuasaan penguasa intelektual yang menciptakan pemikiran dominan, melalui kebebasan yang dimiliki sehingga semua masyarakat menjadi penulis yang merdeka. Sekian presentasi pemaparan dari kami. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.